Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masuk tahun baru Hijriah 1445, 1 Muharram, yang mana ini adalah suatu keistimewaan rezeki bagi kita. Allah berikan kita tambahan umur. Mudah-mudahan umur kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ini adalah sebuah momen yang tepat kita untuk kembali ke diri kita. Ya, kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala di tahun depan kita jadi lebih baik. Tapi kita harus lebih mengenal diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya diri kita ini adalah zat yang lemah, yang membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu ikrar kita setiap kita sholat di surat Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Oleh karena itu kita teruskan pembacaan kitabnya, dan ini alhamdulillah momen yang tepat kita membahas di kitabnya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin, ila an qala al-muallif hafidhahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin, ila an qala man 'arafa nafsahu wa 'arafa rabbah. Siapa yang kenal akan dirinya, dia kenal akan Tuhannya. Pertanyaannya, ma makna qauli ba'dihim man 'arafa nafsahu 'arafa rabbah? Kalau gitu apa maknanya man 'arafa rabbahu, man 'arafa nafsahu 'arafa rabbah? Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Dijelaskan di sini makna hadhil kalimah annal ma'rifata bin nafs hiya tariqun lima ila ma'rifatillahi ta'ala. Kita mengenal diri itu, mengenal diri kita, siapa kita? Man nahnu, siapa saya? Ya, weru awake dhewe siapa? Yang mana kita sekarang kan kita lebih tahu orang lain daripada diri sendiri. Buktinya banyak orang itu yang membahas perihal orang lain, lali ya, lupa akan perihal dirinya. Maka beliau mengatakan, Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, bahwasanya seseorang ketika mengetahui dirinya itu dapat menyampaikan dia untuk mengetahui Tuhan Sang Pencipta yang menciptakannya. Ya. Bagaimana sih maksudnya? Falau nadhara al-insanu ila ajji nafsihi wa qusuriha wa iftiqariha wa inkihariha. Kalau seandainya seseorang itu melihat kepada kelemahan dirinya, kekurangan, dia masih membutuhkan kepada bantuan, dan juga dia itu tidak bisa melakukan apa-apa kecuali melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia sadar itu, maka apa? Wa annaha la tastati'u an tajliba naf'an li nafsiha wala an tadfa'a darran anha. Dia tidak bisa, ya dia tahu, dia sadar dia tidak bisa menarik manfaat untuk dirinya atau mencegah malah bahaya untuk dari dirinya. Ya, kita ini kadang-kadang berusaha untuk mencari manfaat tapi nggak dapat, malah bahaya. Itu sering terjadi. Bahkan kita juga berusaha untuk menggepak,
menghindarkan malah bahaya, malah bahaya itu akan malah datang sendiri. Kita tidak minta, kadang malah bahaya itu dah datang. Maka yang memberikan manfaat, yang memberikan bahaya itu Allah. Kita cuma hanya bisa. Nah, kalau manusia itu sadar akan perihal ini, maka dia sadar kalau dia lemah, yang menguatkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kurang, yang menyempurnakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak mampu, yang membuat, yang memberikan kekuatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau orang tahu kelemahan dirinya, maka ya'lamu min dzalika annalaha rabban wa khaliqan huwal munfarid bi ijadiha wa imdadiha. Kalau dia tahu bahwasanya dirinya itu nggak bisa apa-apa, banyak kurangnya, banyak kelemahannya, kalau dia tahu, maka dia akan tahu bahwasanya di sana ada yang maha kuat, Tuhan yang maha kuat, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang memberikan pertolongan. Jadi intinya kalau kamu tahu itu lemah, nah, kalau tahu lemah, maka engkau akan sadar bahwasanya kamu punya Allah. Kalau manusia itu merasa saya semuanya, saya wis orang paling hebat, tidak pernah merasa dirinya kurang, tidak pernah merasa dirinya lemah, itu nggak kenal sama Allah. Maka orang seperti itu kan putus dari Allah SWT. Contoh, sekarang kita melihat dengan mata kepala sendiri, dari pagi sampai malam orang itu sudah mengatur dirinya sendiri seakan-akan dia itu Tuhannya. Ya, orang sekarang kan sudah mau mencoba menduduki posisi Tuhan. Ya, contohnya, ya, rezeki kan sudah ditanggung sama Allah. Jadi bagi kita cuma berusaha sesuai kemampuan kita. Ada orang itu bekerja di atas kemampuannya. Waduh, pokoknya harus bisa, semalam nggak tidur, ya, semalam nggak tidur. Waduh, aturan sana sini, lupa sholat, lupa puasa, lupa kalau satu Muharram, lupa kalau. Nah, contohnya malam ini berapa banyak orang yang nggak baca doa, contoh. Ya, dia mikir sayalah yang mengatur kehidupan ini. Nah, kalau dia berangan-angan saya bisa mengatur semuanya, ini kehidupan Allah, ini semua, dia akan lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada sang pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Wal qaimu 'alaiha bima kasabat wal mujazilaha bima amilat. Maka dia juga akan tahu, kalau dia tahu kekurangan dirinya, maka dia akan tahu di sana ada Tuhan, ya, yang mengurusi semua amal dia, semua yang dia dapat. Awal mujazilaha bima amilat, dan juga yang memberikan balasan atas semua yang dia amalkan. Wa yastadidu bidzalika ala kaunihi abdan marbuban wa anna amrahu biyadi ghairihi ala wa huwallahul azizul hakim. Nah, dan dia juga tahu bahwasanya dia ini hanya seorang hamba saja yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita ini hidup di dunia menurut akidah ahli sunnah wal jamaah, kita ini hidup di dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala cuman diberi apa? Diberi ikhtiar. Apa ikhtiar itu? Pilihan. Bisa melakukan, bisa nggak melakukan. Ya. Jadi kalau kita dikasih pilihan sama Allah, itu tok. Lainnya itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang kamu boleh memilih, tapi yang terjadi hanyalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadza idza nadhara al-insanu ila mabda'i khalqih, juga. Nah, bagaimana sih siapa yang kenal dirinya, tahu Tuhannya? Nah, makanya itu kalau dia tahu dirinya, bahwasanya dirinya ini di awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innahu kana fil adami laisa lahu wujud. Nah, kalau dia tahu dirinya ini sebelum lahir itu kemana? Sebelum abah umiknya itu kawin, dia di mana? Yang dihadir di sini semua ini, arek-arek ini, sebelum abah umiknya kawin kemana inti? Kemana kamu? Terus sebelum abah umikmu kawin kamu kemana? Hei, nggak tahu kan? Nggak ada. Ya, saya sebelum ayah ibu kawin nggak tahu kemana, saya nggak ada. Mana sebelum lahir kamu kemana? Nggak tahu, nggak ada, bukan nggak mana, nggak ada. Ya, nanti
sebelum kamu lahir itu kamu nggak ada lah. Yang mengadakan siapa? Nah, kalau kamu tahu bahwa dirimu ini ada dan sebelumnya tidak ada, maka kamu mengenal bahwasanya ada zat yang membuat kamu ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Fa'aujadahu Allah ta'ala bimahdil karami wal jud. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kamu itu ada, mengadakanmu, menciptakanmu itu dengan apa? Dengan murni kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala, murni kebaikan Allah. Sekarang saya tanya, bisakah Allah Subhanahu wa ta'ala membuat kalian nggak ada, nggak lahir? Bisa? Nah, bisa. Kalau Allah mau kalian nggak lahir, nggak ada namanya Abu Bakar bin Ali Bakil, nggak ada namanya Fulan, nggak ada namanya Fulan, nggak ada nama Fulan, nggak ada. Lah karena Allah ingin, maka denganmu kemurnian, kemuliaan dan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala kita diadakan. Wis, kamu ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalaqahu min qatrati ma'in wa nutfatin madhirah. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala ya menciptakan hambanya itu dari apa namanya? Air yang menjijikkan. Nah, kan? Air yang menjijikkan. Kemudian dibentuk menjadi manusia. Ya, drama. Pernah lihat ibunya hamil. Pertama kecil ya. Kecil tambah besar ya. Ya, itu siapa yang membuat dari kecil menjadi besar dalam rahim? Siapa? Allah Ta'ala. Nah, masuk gede, masuk orang nyebut. Pelembungan atau pelembungan? Balon itu kalau tidak ada yang niup, bisa nggak? Kalau ada tiupan balon saya bilang sama kalau, balon ini tidak ada yang niup, percaya enggak? Hah? Percaya? Enggak percaya, harus ada yang niup. Balon aja besar harus ada yang niup. Masa ini tidak ada yang membuat besar? Ya siapa yang membuat besar? Allah Subhanahu wa ta'ala, besar sendiri. Tidak ada besar sendiri. Yang membesar siapa? Allah. Ila an sayyarahu fi ahsani taqwim, sampai jadi bentuk manusia yang sempurna. Ya, lengkap dengan hidungnya, tangannya, matanya, telinganya, semuanya, organ-organnya lengkap, keluar nggak ada yang kurang. Ya. Wa hallahu bimafakhira jalilatin wa manasib aliyatin diniyatin wa dunyawiyah. Kemudian sama Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat, dibelikan baju. Lihat, setiap bayi lahir langsung mesti dikasih tutupan ya. Ya, tutupan. Nah, kemudian ini Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, qala Allahu jalla dzikruh wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan manusia dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian dimasukkan air mandi itu ke dalam rahim ibunya. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna 'alaqatan mudghatan fa khalaqna mudghatan idhaman fa qasawna al-idhama lahma tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah SWT menjadikan pertama dari setetes mani, setelah itu jadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging, dari segumpal daging terbentuk tulang, habis itu setelah tulang ditutupi oleh daging. Itu pabrik manapun tidak bisa membuat itu. Ya. Pabrik manapun tidak bisa membuat itu. Coba cari model apa-namanya, tidak ada yang bisa buat. Ya. Nah. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian dijadikan manusia yang sempurna. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, walaupun teknologi sekarang ada namanya bayi tabung ya. Ada bayi tabung, ya. Bayi dalam tabung. Ya, tidak seperti yang asli, yang murni. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak perlu ya, kalau bayi tabung itu mengeluarkan berapa miliar. Ini gratis kok, tinggal nunggu aja, tidak ada aliran listrik, tidak perlu aliran oksigen, sudah. Makanan dimakan ibunya, anaknya ikut ngerasakan. Suatu yang apa namanya, lahir tambah besar itu Allah Ta'ala semua melakukan. Jadi kalau orang itu kenal siapa dirinya, kenal siapa Tuhannya.
Kalau dia tahu itu makhluk lemah, maka butuh kekuatan, dia akan kembali yang maha kuat. Ya, makanya jangan kita sok-sok untuk menduduki posisi Tuhan. Kalau sudah nyari rezeki, kayaknya yang rezeki yang nyari dia, terputus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah masalah kekuatan, seakan-akan yang kuat itu hanya dia, terputus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya banyak orang sekarang mencari rezeki tapi meninggalkan sholat. Ya kan? Ya, itu kan sudah, waduh, aku yang nyari rezeki aku. Kenapa lupa sama Tuhannya? Dia kira dapatnya uang itu dari apa? Dari hasil kerja keras dia. Nah, itu cuma sebab aja. Yang memberikan rezeki Allah. Ya. Orang tidak sholat aja sama Allah diberi rezeki. Orang tidak puasa, tidak sholat demi kerja. Nah, itu kan dia lepas, tidak tahu siapa. Kenapa? Dia tidak tahu siapa dirinya. Kalau dia kenal sama dirinya, maksudnya dia uang ini tidak bisa cari sendiri, kekuatan ini tidak bisa. Buktinya orang-orang gitu kalau kena stroke tidak bisa apa-apa sudah. Mau apa kamu sudah? Kalau sama Allah dicabut ketika itu kenikmatannya mau apa? Ya, karena itu di awal tahun baru ini mari kita sama-sama mengenali diri kita. Siapa diri kita? Mana? Kalau kita kenal diri kita, maka kita kenal Allah. Ya, kalau sudah kita kenal Allah akan memberikan bala bantuannya. Allah memberikan hidayahnya, taufiknya. Makin semakin kita merasa lebih merendah di hadapan Allah, semakin Allah akan memberikan lebih banyak. Tapi kalau kita merasa sombong di hadapan Allah, seakan-akan dia lebih daripada Allah, lebih kuat daripada Allah, kan walaupun dia tidak mengucapkan sesuatu, tapi dia seakan-akan perbuatannya dia lebih dari Allah. Ya, nah, kalau orang sudah malam itu waktunya tidur, kan gitu ya, ada yang kerja sampai tengah malam, kan gitu kan, sudah ada sampai 24 jam tidak tidur demi kerja. Ada orang 24 jam tidak tidur demi kerja, tidak ada apa. Rezeki di tangan Allah, jangan usah khawatir. Ya, semuanya Allah. Makanya ketika dia itu tahu, aduh, kalau mentok-mentok sudah saya tidak punya kekuatan, serahkan ke Allah. Nanti Allah SWT akan, Allah paling senang orang itu yang merasa merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melihat dirinya tapi melihat apa yang ada sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan insyaallah umur kita ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan selama kita hidup ini sama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diputus dengan rahmatnya, dengan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Sudah lagi.